Ye. Lemes amat. Jamaah. Saya masih ketawa. Katanya nih Ustazah ya, Ustazah Iya, Syifa iya, nih ya. Katanya orang mau taruh itu harus membuat CV. Kurikulum vitae. Oh, udah kayak Ini ngelamar sebenarnya kerja ya. ngelamar kerja mau taruh, mau kenalan. Tapi apakah masa lalu dan juga riwayat penyakit, mungkin apa namanya latar belakang keluarga, itu semua harus Harus dituliskan? disampaikan. Harus disampaikan dulu? Atau udahlah nanti aja lah, yang penting pikir aja yang bagus-bagus dulu. Bagaimana Ustazah? Mohon izin Siap. penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang lagi nonton, mungkin lagi proses ta'aruf, lagi mencari jodoh, ataupun sudah proses kepada pernikahan, apakah ketika kita ta'aruf harus ada CV yang diajukan? Sama orang lamar kerja itu harus tahu backgroundnya, riwayat hidupnya. Apalagi orang ketika mau memulai kehidupan yang baru. Pernikahan harus tahu latar belakangnya. Ini cowoknya keturunan siapa, keluarganya bagaimana, sifatnya seperti apa. Jadi itu harus ditulis dalam CV ataupun kurikulum vitae. Ustaz Asari tahu begitu dulu? Ustadz Azari langsung khitbah dulu, Oh, nggak langsung. pakai ta'aruf. Untung gak Langsung kumisan datang. Ustazah Syifa. Gak pakai ngeliat. Kalau kumisan kaget juga kan. Iya. Jadi udah tahu bagaimananya. Jadi itu kenapa harus disampaikan kurikulum vitae-nya, biodatanya, agar tidak ada yang ditutup-tutupi ketika sudah menikah. Jadi dalam perkara pengajuan biodata ataupun riwayat hidup kepada pasangannya, ada dua yang harus diperhatikan. Pertama adalah hal yang harus disampaikan dan boleh diketahui. Yang kedua, hal yang tidak boleh disampaikan dan jangan sampai diketahui. Jadi kalau mau menikah, kira-kira 3 hal ini harus kita lakukan. Pertama, kalau kita punya aib, jangan sampai kita membuka aib itu dengan sengaja, apalagi kalau diketahui orang bisa membuat kita malu. Apa aib yang harus disembunyikan? Banyak. Kalau dulu kita pernah berzina, kalau dulu kita pernah berdosa, kalau dulu kita pernah jadi orang tidak baik, orang jahat yang pernah nyakitin orang, dan kita sudah bertobat, maka tutup rapat-rapat aib itu, jangan disampaikan sama calon kita. Kenapa? Udah bertobat, udah nyesel, udah bertobat, udah istighfar dan berjanji nggak ngulangin lagi. Kenapa harus diungkit-ungkit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pengen tahu kesalahan pasangan kita. Kita kenalan udah tahu soleh orangnya, soleha orangnya, baik latar belakangnya. Tapi tetap kita tajasus pengen nyari-nyari. Dulu dia kayak gimana ya? Sebelum berhijab kayak gimana ya? Orangnya seperti apa ya? Itu mencari-cari kesalahan tidak ada habisnya. Stalking. Stalking, Apa? bukan stalking, stalking. Stalking. Stalking apa artinya? Saya pikir stalking tadi ya. Snorkeling dikirain kan? Dikira snorkeling. Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga kita harus lebih selektif lagi. Bagaimana kalau posisinya yang kita sampaikan adalah penyakit boleh-boleh saja. Mas, saya tulis di CV saya kalau saya punya penyakit asma. Biar nanti nggak kaget udah nikah tiba-tiba istrinya pengap. Kalau ngorok? Ngorok mah itu nggak Nggak usah ya? apa-apa. Nggak usah Nggak apa-apa. ditulis. Kalau Nggak usah penyakit mah ditulis. juga ditulis. Kalau- Karena itu datangnya kadang-kadang jam 12 malam. Ma gitu ya. Boleh ditulis juga. Itu mahnya beda ya. Iya, beda. Jadi beberapa penyakit boleh ditulis termasuk kalau penyakitnya itu HIV. Ya, Nauzubillah min HIV, AIDS ataupun yang lainnya dikhawatirkan kalau dia tidak menyampaikan nanti bisa menularkan dan nantinya juga menularkan Masya kepada Allah. keturunannya. Jadi silahkan disampaikan, tapi Iya. kalau sekiranya kita pernah berzina ataupun berdosa, kita doa Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aibku, Masya jangan Allah. sampai Amin. pasanganku tahu karena aku sudah bertobat. Aduh, yang beruntung Ustadz Maulana dia. Nggak Masya perlu pakai Allah. CV, orang Nggak udah perlu kenal ya? di TV. Masya Ustadz Allah. kondang. Wah, Masya Allah kalau mau nikah lagi nggak perlu CV Ustadz Syam.